Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 103 ayat 19, demikianlah dikatakan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini adalah sebuah pernyataan agung tentang kebesaran dan kedaulatan Allah dalam dunia yang sering kali terasa penuh ketidakpastian, kekacauan, dan bahkan ketidakadilan. Maka Mazmur 103 ayat 19 ini mengingatkan kita akan sebuah kebenaran yang fundamental, yaitu Tuhanlah yang berdaulat penuh. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahtanya di surga menggambarkan Allah sebagai Raja semesta alam yang memiliki kedudukan tertinggi dan kekuasaan mutlak. Ini bukan sekedar sebuah gambaran simbolis, ini adalah realitas ilahi. Dari tahtanya Allah memerintah dengan hikmat, keadilan, dan kasih. Dia tidak terikat oleh batasan waktu atau ruang, dan rencananya tidak pernah gagal. Yang berikutnya, kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ini menegaskan bahwa kekuasaan Allah tidak hanya terbatas pada sorga, tetapi meluas ke seluruh ciptaan. Tidak ada satupun peristiwa, tidak ada satupun makhluk yang berada di luar jangkauan kedaulatannya. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apa arti pemberitaan ini bagi kita? Yang pertama, kita harus tahu sumber kepercayaan diri dan damai sejahtera. Ketika kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memegang kendali penuh, kita bisa melepaskan kekhawatiran dan kecemasan kita. Kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu khawatir ketika rencana kita tidak berjalan sesuai harapan. Atau ketika kita menghadapi situasi yang luar biasa, di luar dari kendali kita, kita bisa yakin bahwa Allah yang berdaulat akan bekerja di tengah-tengah semua yang kita sedang jalani. Dan itu untuk kebaikan kita dan kemuliaan Allah. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hidup ini adalah panggilan untuk menyerahkan diri. Jika Allah berkuasa atas segala sesuatu, maka hal yang paling bijaksana yang bisa kita lakukan adalah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ini berarti mempercayai hikmat Tuhan. Bahkan ketika kita tidak memahami jalannya, maksudnya, dan mematuhi kehendaknya, bahkan ketika menghadapi persoalan yang paling sulit. Dan disinilah kita mau kembali kepada panggilan dan penyerahan diri. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita mau melihat dari firman Tuhan ini dasar untuk penyembahan. Dengan memahami kedaulatan Tuhan, seharusnya kita sudah memahami bahwa
Kedaulat Tuhan itulah yang memimpin kita kepada penyembahan yang lebih dalam. Dia layak mendapatkan pujian karena kita adalah orang-orang yang hina, telah diangkatnya, maka dengan pernyataan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang telah memerintah dan mengarahkan hidup kita, maka kita dilayakkan. Maka kita layak untuk memujinya. Pujian, hormat, dan kasih karena kebesaran dan kuasanya yang tidak terbatas. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami. Dan Engkau adalah Allah yang telah mendirikan tahta-Mu di surga. Dan kami akhirnya merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang begitu adil, yang tidak pernah melihat ketidakpastian, keraguan, tapi Engkau meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu bertindak, berkarya, dan berbuat akan pemujian kami dan penyembahan kami kepadamu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.